Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentang menabur, saya teringat ketika masa kecil saya, SD, SMP, saya sudah diajak mama untuk menabur, dalam bahasa Batakna menabur boni, untuk disemaikan, untuk ditanam padi. Jadi kalau semaian kita atau padi yang ditabur di tanah itu luas dan kita akan mendapatkan bibit yang same, dalam bahasa Bataknya disebutkan same yang banyak, dan kita akan tanam itu di sawah begitu. Semakin banyak benih yang kita tabur, maka tanaman kita akan semakin luas, dan semakin luas yang kita tanam itu, maka semaian ini yang ditanamkan kembali ke sawah itu akan menghasilkan bulir-bulir padi yang sangat banyak, bergoni-goni dan banyak sekali jumlahnya Bapak Ibu. Tetapi kalau memang hanya segenggam yang ditaburkan Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka tuaiannya pun akan tidak sebegitu banyak dibandingkan yang taburan daripada benih itu yang bergoni itu akan berlimpah-limpah. Itu sangat logika sekali dan memang sangat sah sekali Bapak Ibu Saudara-saudariku. Demikian juga dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudariku tentang menabur dan menuai Bapak Ibu Saudara-saudariku. Jadi gambaran ini juga digunakan dalam Galatia 6 ayat 8. Tetapi pengertian yang berbeda. Apa yang kita pelajari sini barangkali merupakan rumusan daripada Paulus sendiri yang dia katakan, yang dipilihkannya tentang seorang yang menabur sedikit jelas akan menuai sedikit juga. Tuaian yang melimpah tidak dihasilkan dengan menaburkan benih sedikit. Ini logikanya Bapak Ibu. Tuaian yang melimpah tidak dihasilkan dari taburan yang sedikit. Jadi atau benih yang sedikit. Sama jelasnya pula bahwa benih yang ditaburkan banyak dengan kondisi cuaca yang baik akan menghasilkan tuaian yang melimpah. Benar sekali Bapak Ibu. Ungkapan perumpamaan yang diterjemahkan dalam hal ini melimpah menggunakan kata Yunani yang diterjemahkan dalam ayat 5 dengan pemberian yang melimpah dan pemberian sukarela. Kita dapat membuat kata seperti berikut ini. Orang yang menaburkan benih seperti memberikan hadiah dengan penuh kemurahan, sebagai ganjarannya akan menuai hadiah yang penuh kemurahan pula. Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dapat kita baca nanti dalam Lukas 6 ayat 38. Ada sebuah janji yang jelas bahwa kemurahan memetik ganjarannya sendiri. Itulah hal yang diinginkan Paulus agar dicamkan para pembacanya dan kita juga sampai saat ini yang membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu. Hal ini tidak boleh dijadikan sebuah aturan yang tidak dapat ubah. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diingatkan untuk terus dapat menabur dengan baik, menabur kebaikan dan juga menabur hal yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau Tuhan telah memberikan berkat yang melimpah kepada kita, taburan kita pun harus melimpah Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini baik secara tenaga dan juga pemberian kita atau bahkan persembahan kita di hadapan Tuhan itu biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dalam hal ini Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus menyadari bahwa berkat yang kita terima daripada Tuhan adalah pemberian Dia. Lalu kita diajarkan untuk menjadi menabur dan orang-orang yang kita tabur. Dan dalam hal ini kita berkati dengan berkat yang ada pada kita Bapak Ibu. Sekali-kali Tuhan tidak akan perhitungan dengan orang-orang yang
dengan murah hati dapat menaburkan yang baik. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari menjadi penabur-penabur yang baik, penabur benih-benih kebaikan dengan memberikan teladan yang baik, baik dari gaya hidup kita, perilaku kita, perkataan kita, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, taburlah kepada orang yang memerlukan. Dan ingat, apa yang kamu tabur, baik di keluargamu, baik di tempat kerjamu, terkhusus di gerejamu, itu akan diperhitungkan oleh Allah. Maka taburan yang baik akan menghasilkan tuaian yang baik. Taburan yang banyak akan menghasilkan tuaian yang banyak. Selamat menabur. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami sebagaimana Tuhan menaburkan bibit kebaikan dalam diri kami. Biarlah bibit kebaikan itu kami taburkan kembali kepada sesama kami. Terkhusus apa yang boleh kami miliki, boleh diberkati oleh Tuhan dan kami menjadi berkat bagi sama kami. Tuhan, biarlah kami terus memberkati orang lain dengan apapun yang kami miliki, baik secara materi, tenaga, pemikiran. Biarlah melalui kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami terberkati dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terus datang kepada Tuhan, mengaku Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau berkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang terus melayani Tuhan pada saat ini, yang terus mencari jiwa-jiwa dan bahkan membimbing, mengarahkan jemaat-jemaat Tuhan supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satunya ya Allah Bapa kami, yaitu renungan harian ini bisa menjangkau jiwa-jiwa seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Siapapun saat ini yang mendengarkan renungan ini Tuhan, terberkati dan mereka terjangkau jiwanya Tuhan untuk tetap Tuhan berkati melalui renungan harian ini. Kami berdoa ya Allah Bapa kami, biarlah damai sejahtera terjadi bagi seluruh bangsa dan negara kami. Jemaat Tuhan, Kau pulihkan kehidupan mereka, ekonomi mereka Tuhan, Engkau pulihkan kesehatan mereka Tuhan, pulihkan hubungan rumah tangga mereka juga Tuhan, pulihkan pekerjaan dan juga studi mereka Tuhan, pulihkan. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.